Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Masya Allah, kembali kita bersyukur di malam hari ini atas apa yang Allah bukakan untuk kita. Bisa dibilang perjuangan hari ini ya. Antum lama di jalan di luar. Tapi semuanya tentunya itu adalah merupakan takdir yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan untuk kita. Bagaimanapun apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, semua itu tentunya tidak boleh menurunkan semangat kita untuk belajar agama Allah, untuk belajar dan mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah kebahagiaan dunia akhirat kita. Dengan belajar, bermajelis ilmu, inilah kebahagiaan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merindukan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, merindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan malam hari ini kita masih melanjutkan hadis ke-30 di dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Kita di pertemuan yang lalu alhamdulillah selesai dari pembahasan berkumur-kumur, menghirup air ke hidung, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Kemudian lanjutannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Humran Maula Utsman ibn Affan menjelaskan cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam dari yang dipraktekkan oleh sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Beliau bilang setelah menjelaskan berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya, kata beliau, tsumma ghassala wajhahu salasa marrat. Beliau cuci kedua tangannya, beliau kumur-kumur, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Kemudian kata beliau, kemudian dia mencuci wajahnya 3 kali. Dia mencuci wajahnya 3 kali. Ada 2 pembahasan dalam cuci wajah. Pertama, apa hukum mencuci wajah? Yang kedua, apa batasan wajah? Ini pembahasan pokok dan penting di dalam pembahasan wajah. Tidak ada silang pendapat di kalangan ulama Islam dari madhab fikih bahwa hukum mencuci wajah itu rukun wudu. Mencuci wajah itu rukun wudu. Artinya tidak ada wudu kalau tidak ada wajah dicuci. Kalau tidak mencuci wajah, tidak ada wudu yang sah. Ini disepakati oleh para ulama, tentunya berdasarkan dalil Al-Quran. Kemudian juga hadis Nabi SAW yang sangat banyak sekali. Di antara dalil Al-Quran
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berdiri untuk melakukan sholat, maka cuci wajah kalian. Langsung Allah Subhanahu wa taala yang perintahkan. Ini dalil Al-Qur'an namanya. Adapun dalil dari hadis sangat banyak, di antaranya ini yang ada di hadapan kita. Ada juga hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim juga, tapi dari sahabat Abdullah bin Zaid, sama juga menjelaskan bahwa Nabi SAW kalau berwudu belum mencuci wajah. Masalah ini tidak ada masalah karena semua ulama madhab bersepakat akan hukumnya. Karena dalil-dalil dalam hal ini sangatlah jelas dan terang. Kemudian berikutnya, setelah kita tahu hukumnya, sekarang apa batasan wajah? Apa batasan wajah yang wajib dan harus kita cuci? Ini harus diketahui. Karena kapan ada sedikit saja yang tidak tercuci, batal wudhu. Kalau ada sedikit saja yang tidak tercuci, batal wudhu. Batal wudhu. Dalam masalah ini, Masya Allah, ada penjelasan bagus dari orang-orang Syafi'iyah. Apakah Imam Syafi'i atau para pengikut Imam Syafi'i. Seperti Al-Imam Nawawi. Demikian pula ada juga yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zarkashi terkait dengan batasan wajah. Yang mana semua mereka menjelaskan bahwa wajah itu ada panjangnya dan ada lebarnya. Panjangnya mulai dari atas tempat tumbuhnya rambut orang biasa, tempat tumbuhnya rambut orang keumuman, sampai ke lahayain, ini kedua tulang pipi dan dagu. Ini namanya apa? Wajah. Dari tempat tumbuhnya rambut orang biasa. Diingatkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, kenapa kita bilang tempat tumbuhnya rambut orang biasa? Untuk mengeluarkan dua golongan. Pertama, yang rambutnya itu luar biasa, yaitu sampai tumbuh di jidatnya. Ini kan luar biasa namanya. Ini tidak dijadikan tolak ukur. Harus orang biasa, kebanyakannya. Keumuman manusia. Mengeluarkan juga orang yang tidak biasa. Kalau tadi luar biasa, keluar juga yang tidak biasa, yaitu yang tidak ada rambutnya di atas. Kecuali di belakang sedikit begini. Nah, ini tidak bisa diikuti. Tidak bisa diikuti. Yang diikuti adalah keumuman orang. Jadi mulai dari tempat tumbuh rambutnya orang biasa, keumuman, sampai kedua tulang pipi ini dan dagu. Inilah apa? Wajah panjangnya. Lebarnya dijelaskan oleh mereka, lebarnya adalah dari ini, ada di depan telinga ini tulang lembek. Iya, ini tulang lembek di depan telinga ini. Iya, depan lubang telinga. Di depan lubang telinga. Ini yang berdiri sedikit pendek. Dari sini sampai ke sini. Dari kanan sampai ke mana? Ke kiri. Iya. Apa namanya ini yang membentuk sedikit ini? Cuping. Apa namanya? Cuping namanya. Bukan ciping. Cuping. Tahu sih, begitu. Apa bahasa Makassar ini? Hah? Mana orang-orang Makassar? Apa namanya ini? Toli. Hah? Toli. Nah, baik. Iya, ini dari toli ini ke toli ini. Supaya itu mudah paham. Iya, jadi dari toli kiri ini kanan ke toli kiri. Itulah wajah lebarnya. Itu lebarnya apa? Wajah. Itu batasannya. Kapan ada dari yang dijelaskan tadi, tidak kena air, batal wudunya. Batal wudunya. Ini yang dijelaskan oleh ulama batasan
wajah. Inilah yang rukun dicuci. Inilah tadi yang disepakati oleh para ulama yang harus antum cuci kalau tidak ada wudu. Tidak tercuci, tidak dianggap berwudu. Wajib diulangi sholatnya yang dibangun di atas wudu itu tidak sah. Tidak sah. Ini pembahasan wajah. Kemudian belum melanjutkan. Setelah wajah, tsumma ghassala yadahul yumna ilal mirfaq salasa marrat, tsumma al-yusra mithla dalik. Masya Allah. Kemudian belum mencuci tangan kanannya sampai ke siku. Dan belum mencuci 3 kali. Dan belum mencuci tangan kirinya. Seperti itu. Yaitu sampai ke siku 3 kali. Ana mau sampaikan kepada antum di sini terkait dengan mencuci tangan sampai ke siku. 3 pembahasan. Pembahasan pertama, apa hukumnya mencuci tangan sampai ke siku? Kan kalau telapak tangan sudah. Sekarang apa hukumnya mencuci tangan sampai ke siku? Ini pembahasan pertama. Pembahasan yang kedua, apakah siku masuk atau tidak masuk di dalam tangan ini tadi? Karena bilang sampai siku. Pembahasan ketiga, bagaimana kalau ada orang yang terpotong tangannya? Ini 3 pembahasan. Antum harus ketahui di dalam permasalahan mencuci tangan sampai ke siku. Pertama, apa hukum mencuci tangan sampai ke siku? Tidak ada silang pendapat di kalangan ulama rahimahumullah bahwa mencuci tangan sampai ke siku rukun wudu. Mencuci tangan sampai ke siku rukun wudu. Artinya tidak sah wudu kalau antum tidak cuci tangan sampai ke siku. Ini bedanya dengan mencuci telapak tangan. Kalau telapak tangan apa hukumnya? Sudah lewat pembahasannya pekan lalu. Siapa yang masih ingat? Ya angkat tangan, siapa yang masih ingat? Ya? Sunnah untuk kita nanti buku ini. Karena tidak ada yang mau tadi. Alhamdulillah. Tagih ke sebentar. Jadi hukum mencuci telapak tangan sunnah. Tapi tangan sampai ke siku rukun. Tidak ada wudu tanpa dia. Itu disepakati, tidak ada silang pendapat. Karena dalilnya sangat banyak. Ada Al-Quran, ada hadits. Al-Quran, ayat yang terkenal, ayat wudu. Iya? Ayat tentang wudu di surah Al-Maidah ayat 6. Selalu ayat itu pokok dalam wudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berdiri untuk melakukan sholat, maka cucilah wajah kalian dan tangan kalian sampai ke siku. Tangan kalian sampai ke siku. Adapun dalil dari hadis itu sangat banyak sekali, di antaranya ini yang ada di hadapan kita. Katanya, "Tsumma ghassala yadahul yumna ilal mirfaq salasa marrat." Kemudian Nabi SAW mencuci tangan kanannya sampai ke siku 3 kali. Tsumma al-yusra mithla dalik. Kemudian tangan kiri seperti itu pula, yaitu sama antara tangan kanan dengan tangan kiri, sama hukumnya. Ini diantara dalilnya. Ada juga dalil lain. Ada dari sahabat Abdullah bin Zaid, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim juga. Sama juga menjelaskan wajibnya, rukunnya, harusnya mencuci tangan sampai ke siku ketika apa? Berwudu. Sekarang pembahasan berikutnya. Apakah siku masuk? Ini tahu siku? Ini ya, tulang yang timbul. Ini kalau antum tekuk, ini tulangnya ini namanya apa? Siku. Ini tulang ujungnya ini. Kan dibilang tangan sampai ke siku. Siku masuk enggak?
di dalam hal yang rukun tadi. Ini pembahasan penting sekali. Karena kadang orang berwudu, itu apalagi lengan panjang dia pakai, dia singsingkan ke atas begini, biasanya sikunya tidak kena. Sekarang dibahas oleh para ulama, apa hukum wudunya? Orang yang tidak kena air wudu sikunya, apa hukum wudunya? Maka Masya Allah, dalam hal ini para ulama membahas di sisi lain, yaitu apakah siku ini masuk, tulangnya ini masuk, ujungnya ini masuk atau tidak. Ada dua pendapat di kalangan para ulama rahimahumullah. Pendapat pertama, ada yang mengatakan bahwa siku tidak masuk di perkara yang wajib dicuci. Tidak masuk siku. Ini merupakan pendapat Daud ad-Dohiri, orang Dohiriyah. Demikian pula, ini pendapat dari kalangan orang-orang belakangan dari pengikut Malikiyah, pengikut Imam Malik. Mereka bilang ketika berwudu siku tidak masuk. Kenapa? Apa dalilnya? Firman Allah. Allah Subhanahu wa taala katakan ketika membahas, menjelaskan, mengabarkan tentang cuci tangan. Allah katakan wa aydiyakum ilal marafiq. Tangan sampai ke siku. Pakai kata ila. Ila. Kata mereka, huruf ila bermakna goyah. Ujungnya, namanya ujung tidak masuk itu di sebelumnya. Jadi tangan sampai ke siku. Siku tidak masuk. Seperti ayat puasa. Ini kan semisal dengan ayat puasa. Apa tentang puasa? Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan puasa, "Tsumma atimmus siyama ilal lail." Sebelumnya disuruh makan dan minum sampai jelas fajar. Kemudian tahan, sempurnakan puasa ilal lail, pakai malam, ilal lail pakai huruf illa. Apa makna illa? Apakah orang berpuasa harus sampai malam atau cukup matahari terbenam langsung berbuka? Itu pertanyaan. Kan cukup, langsung. Kapan bulatan matahari hilang di atas permukaan laut, walaupun belum malam, belum gelap, itu sudah berbuka. Iya, sudah boleh berbuka. Jadi malam tidak masuk dalam siang dalam puasa. Ini agak jauh sekali pendalilan mereka di sini. Makanya sebentar ada bantahannya. Intinya mereka berpendapat bahwa huruf ila di dalam ayat bermakna puncaknya. Dan puncak itu tidak masuk ke sebelumnya. Yang penting sampai ke siku. Siku tidak dicuci, tidak ada masalah. Yang penting ujungnya ke siku. Jadi walaupun antum cuci sampai sini, siku ini tidak basah, tidak masalah. Menurut pendapat orang Dohiriyah. Menurut pendapat siapa? Orang Dohiriyah. Ini kata mereka. Sementara mayoritas ulama madhab dari kalangan Hanabila, Hanafiyah, Syafi'iyah, ya, mereka semua berpendapat bahwa siku itu masuk dalam hal yang harus dicuci. Siku masuk. Kenapa? Sama dalilnya ayat tadi. Wa aydiyakum ilal marafiq. Tangan kalian sampai ke siku. Tapi kata mereka huruf ilal marafiq bermakna ma'a, bersama. Jadi terjemahannya, kalau tadi kan terjemahannya tangan sampai ke siku. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua terjemahannya tangan bersama siku. Karena huruf ila bermakna apa? Bersama. Banyak sekali ayat di dalam Al-Quran bahwa ila bermakna bersama. Contoh, mereka contohkan di ayat lain supaya kita paham. Contoh, ayat dalam surat Hud 52. Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Kata Allah, dia akan menambah kekuatan kalian bersama kekuatan yang ada. Allah akan menambah kekuatan bersama kekuatan kalian. Jadi ilah bermakna apa?
bersama. Demikian pula ayat terkait dengan harta anak yatim. Allah berfirman, wala ta'kulu amwalahum ila amwalihim. Ini di surat ya An-Nisa ayat 2. Wala ta'kulu, jangan kalian makan amwalahum, harta mereka, ila di sini bermakna bersama harta kalian. Artinya jangan dicampur harta anak yatim dengan harta kalian. Jadi huruf ila maknanya bersama. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza qalu ila syayatinihim. Ila, apabila mereka telah bersama setan-setan mereka, maknanya bersama. Demikian pula firman Allah, kata perkataannya Nabi Isa alaihi salatu wasallam, qala man ansori ilallah. Bukan maknanya, bukan terjemahannya ini, perhati, hati-hati. Siapa yang menolongku ke Allah, bukan begitu artinya. Artinya man ansori ma'allah. Siapa yang menolong saya bersama Allah, yaitu menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Dari banyak ayat ini maka dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah, ila tidak bermakna goyah di ayat wudu, tapi maknanya ma'a. Maknanya apa? Ma'a, bersama. Anggaplah kita samar. Karena dalilnya sama. Antara orang dohiriyah dengan mayoritas. Kita samar. Ila ini maknanya bersama atau bagaimana? Kalau ada terjadi kesamaran, kan sama-sama. Cuman bedanya satunya bilang ila bermakna puncaknya, ujungnya. Satunya bilang apa? Ila bermakna apa? Bersama. Sekarang kalau kita bingung mana yang benarnya, maka kita harus lihat hadits. Karena hadits itu menjelaskan Al-Quran. Kalau kita bingung, karena di dalam beragama Allah Subhanahu wa taala telah katakan kepada kita, fa in tanaza'tum fi syai', kalau kalian berselisih dalam satu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah, kembalikan kepada Rasulnya. Kalau tidak ada Al-Quran, kembalikan ke sunnah. Ini supaya kita lapang dada dalam perselisihan. Karena kalau Al-Quran dan hadits, tidak ada orang yang tidak terima. Tidak ada orang yang tidak menerimanya karena agama fitrah. Maka kita lihat hadits. Dalam hal ini, kita lihat hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bahwa pernah Abu Hurairah mencontohkan, itu dinukil oleh Abdullah Al-Mujmir, yaitu Nuaim bin Abdullah Al-Mujmir. Dia bilang, ra'aitu Abu Hurairah yatawadda. Saya pernah melihat Abu Hurairah berwudu. Kan anggaplah kan di hadis Utsman tidak terlalu jelas siku masuk atau tidak. Maka kita lihat hadis lain. Karena agama itu diambil dari banyak dalil yang disampaikan oleh Nabi SAW. Maka di sini ada hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dinukil oleh murid beliau itu Nuaim bin Abdullah Al-Mujmir. Beliau bilang, ra'aitu Abu Hurairah ia tawaddo. Saya melihat Abu Hurairah berwudu. Fagosala wajhah. Dia mencuci wajahnya. Fa'asbagol wudu, dan dia sempurnakan wudunya. Tsumma ghasala yadahul yumna. Kemudian belum mencuci tangan kanannya. Ini yang menjadi poin kita. Kemudian belum mencuci tangan kanannya. Hatta asyra'a fil adud. Sampai belum masuk ke adud. Ini namanya telapak tangan. Ini. Kalau ini namanya ku, bahasa Arabnya. Pergelangan tangan. Ini namanya ya sa'id, lengan bawah. Ini namanya mirfaq, siku. Di atasnya siku ini namanya adud. Namanya apa? Adud. Abu Hurairah ketika belum berwudu, dia cuci tangannya sampai ke adudnya. Berarti yang mana? Sampai ke mana? Sampai ke atas, di atasnya apa? Di atas sikunya. Berarti siku masuk atau tidak? Paham penjelasan dari Abu Hurairah? Belum bilang di ujung sebentar.
Tsumma ghassala wajhahu thalatha marrat, tsumma ghassala yadahu al-yumna ila al-mirfaq thalatha marrat. Jadi belum mencuci tangan kanannya 3 sampai ke siku 3 kali. Ya, di sini di hadis Utsman cuma dibilang sampai siku 3 kali. Di hadis Abu Hurairah apa dibilang? Hatta asra'a fil adu, sampai masuk di lengan atasnya. Sampai masuk di lengan atasnya. Tsumma yadahu yusra, kemudian belum mencuci tangan kirinya. Setelah itu apa belum katakan di akhir. Ini riwayat Muslim. Hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddo. Demikianlah saya lihat Nabi berwudu. Jadi apa yang dicontohkan oleh Abu Hurairah ini, dia cuci tangannya sampai di atas sikunya. Inilah wudu Nabi. Inilah wudu Nabi. Demikianlah beliau bilang Nabi berwudu. Ini adalah penjelasan dari perselisihan tadi. Kalau antum bingung, inilah penjelasannya. Apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah ini? Inilah yang menjelaskan bahwa siku masuk atau tidak. Masuk atau tidak? Masuk. Karena sunnah itu menjelaskan Al-Quran. Karena sunnah menjelaskan Al-Quran. Sekarang pembahasan terakhir. Bagaimana kalau ada, sudah kita bilang, tangan sampai ke siku, siku masuk. Bagaimana kalau ada orang terpotong tangannya? Bagaimana kalau ada orang yang terpotong tangannya, hukum wudunya? Maka di dalam masalah ini dilihat dia terpotongnya sampai mana. Kalau ada orang terpotong tangannya sampai ke ku ini nih. Biasanya kalau di Arab yang pakai hukum Islam, kalau pencuri dipotong di sini, di kunya. Di kunya. Ada orang terpotong tangannya di kunya, di sini. Pergelangan tangan bawahnya. Iya. Apa hukum mencuci tangan sampai ke siku? Paham kan? Itu pertanyaannya. Jawabannya tetap harus dia cuci dari yang terpotong ini sampai ke sikunya. Karena dari sini sampai ke siku rukun. Kalau ada orang terpotong tangannya sampai ke siku tapi tinggal tulang sikunya ada, masih ada. Terpotong sampai ke siku tapi tulang sikunya masih ada. Ada paham gak nih? Apa hukum mencuci tulang siku? Tergantung madhab tadi antum kuatkan. Antum kuatkan madhabnya siapa tadi? Kalau pendapatnya orang Dohiriyah, siku tidak masuk. Berarti wajib gak dicuci? Tidak wajib. Tapi pendapat mayoritas ulama, dan itu yang benarnya, siku masuk. Berdasarkan hadits Abu Hurairah. Berarti apa hukum mencuci ini siku? Wajib, harus. Kalau tidak, batal wudu. Sekarang, bagaimana kalau orang terpotong tangannya di atas sikunya? Di sini misalnya, di lengan atasnya atau di ketiaknya. Apa hukum baginya mencuci tangan? Apa hukumnya? Tidak ada yang tahu? Apa hukum mencuci tangan baginya? Apa Pak? Tidak apa-apa. Kan tak di tangan. Mau diapa? Kan tidak jadi wajib. Karena dia sudah tidak punya tangan. Dia sudah tidak punya tangan. Tidak wajib mencuci tangannya. Ya kalau masih ada kiri ya wajib kiri. Maksudnya ini yang terpotong. Tidak wajib lagi baginya untuk apa? Mencucinya. Dipahami ini? Jadi tergantung dilihat terpotongnya sampai mana. Terpotongnya sampai mana. Kemudian setelah itu tsumma masaha bi ra'sihi, kemudian Nabi SAW kemudian beliau mengusap kepalanya. Ini kita akhirkan takut karena dia pembahasannya harus bersambung. Hukum mengusap kepala, cara mengusapnya, terus telinga bagaimana. Ini takutnya kepanjangan. Kita akhirkan lagi di pertemuan akan datang. Kita akhirkan lagi di pertemuan akan datang. Iya, jangan antum anggap kok sedikit sekali. Antum tahu ini satu hadis segini jadinya kalau dijelaskan. Ini satu hadis ini, penjelasannya segini. Jadi ini buku menjelaskan ini satu hadis. Jadi jangan anggap, kenapa 3 kali pertemuan hadis pendek? Enggak, karena ini wudu dari awal sampai akhir. Butuh kita jelaskan dan kita dengarkan dengan baik. Dengan baik. Alhamdulillah, sampai di situ dulu. Kalau ada pertanyaan, silakan. Silakan saudara, punya nyantum.
Kalau ada pertanyaan silakan. Boleh langsung. Silakan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini pernah ditanyakan sebelumnya juga sama ikhwan yang lain. Itu jenggot apa batasannya? Jenggot itu apa batasannya? Jenggot itu adalah yang tumbuh di kedua daging pipi, dua tulang pipi. Yang tulang pipi ini dan dagu. Itu namanya apa? Jenggot. Jadi tulang pipi mulai dari mana? Sini. Ada tulang pipi ini batasan jenggot. Mulai dari situ sampai ke bawah dan tulang, ini dagu. Ini dagu. Itu namanya apa? Jenggot. Apa hukum merapikannya? Berdosa. Kenapa kita katakan berdosa? Karena menyelisih perintah Nabi. Nabi bilang, liha. Jaga jenggot. Sekarang antum tidak jaga, tapi rapikan. Kan begitu? Berarti setiap orang yang mencukurnya menyelisih perintah Nabi. Hukum menyelisih perintah Nabi adalah dosa. Karena asal daripada perintah itu wajib. Asal daripada perintah itu adalah wajib. Jadi merapikannya dosa. Merapikannya dosa. Itu wallahu a'lam. Kita paham saudaraku? Nah? Masya Allah. Baik. Baik saudaraku, Masya Allah. Ada pertanyaan dari saudaraku lagi, dia bilang, misalnya mengganggu Ustaz. Misalnya apa? Mengganggu. Saya kasih kaidah besar dalam syariat. Ini kaidah pertama dalam kaidah fikihiyah. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam kitab beliau Al-Qawaidul Jami. Al-Qawaid Al-Jami. Beliau bilang, kalau Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya perintahkan kita kepada sesuatu, pasti kebaikan murni atau lebih banyak kebaikannya daripada kerusakannya. Saya ulangi, ini kaidah harus kita pahami karena kaidah besar dalam syariat kita. Bahwasanya innallaha wa rasulahu idza amara bi amrin fahuwa khairun khalisun au arjah. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kalau memerintahkan sesuatu, maka itu adalah kebaikan murni. Atau kalau ada keburukannya, kita bilang kalau mengganggu, pasti terganggunya lebih sedikit daripada kebaikannya. Kita bisa pahami? Sebagaimana sebaliknya, kalau Allah dan Rasulnya melarang kita dari sesuatu, pasti itu keburukan murni atau lebih besar keburukannya daripada kebaikannya. Coba kita teliti. Semua perintah yang Allah perintahkan, pasti kebaikan murni. Kita diperintahkan untuk apa misalnya? Anggaplah, apa perintah Allah? Yang kita ingat. Siapa yang ingat? Satu saja. Ya? Apa? Sholat. Kita coba cek sholat. Kebaikannya murni. Dunia akhirat. Tidak ada keburukannya sama sekali. Kalau kita sholat. Ini perintah. Apalagi perintah? Zakat. Apa kerusakan di zakat? Coba bayangkan ya, kita punya uang 10 juta, zakatnya itu cuma 250.000. Tidak ada kerusakannya, bahkan kebaikan murni. Karena dengan zakat kita membersihkan jiwa, harta kita. Setelah itu masuk surga. Didoakan malaikat untuk digantikan hartanya. Kebaikan murni. Ini kalau perintah. Kalau larangan, pasti keburukan murni. Kalau ada kebaikan yang orang rasa, baik Ji, ini dosa tapi baik bagi saya. Pasti keburukannya lebih besar daripada kebaikannya yang dia rasakan. Coba, apa yang kita mau contohkan tentang larangan? Hah? Minum khamar, dilarang. Diharamkan. Diharamkan. Ya kan? Kalau orang minum, pasti keburukan murni dia dapat. Ya kan? Karena minum khamar itu adalah asal seluruh keburukan. Dengan minum khamar dia membunuh, dia berzina, dia merampok, semua dia lakukan. Kalau ada kebaikannya Ustaz, kalau saya jual banyak sekali untungku.
itu kebaikannya tidak seberapa dibanding dengan keburukannya. Di akhirat kamu baru bangkit dalam keadaan seperti orang gila. Ini kan pemakan riba misalnya. Demikian pula peminum khamr. Di antara orang yang tidak diajak bicara oleh Allah di hari kiamat adalah mudmin al-khamr, pecandu khamr. Pecandu khamr. Berarti kan keburukannya lebih besar daripada apa? Kebaikan. Jadi kalau kita merasa jenggot itu membuat kita terganggu, ketahuilah itu perasaan kita. Perasaan kita, paham nggak? Iya, misalnya bagaimana itu terganggunya? Lari ke atas. Itu kan bukan karena jenggot saudaraku, tapi karena masker. Apa susahnya kita atur saja masker tak supaya jenggot tak lari ke bawah? Susah itu? Atau mudah? Jangan salahkan jenggot. Salahkan masker tak? Iya kan? Karena ada orang bilang, kalau saya berjenggot, bahaya sekali. Jenggotku seperti duri. Bodoh ini orang. Siapa bilang jenggot ada seperti duri? Ini perintah Allah, tidak mungkin begitu. Iya kan? Tidak mungkin begitu. Tidak akan pernah mungkin. Karena itu sudah jadi kaidah dalam syariat. Sudah jadi kaidah dalam syariat. Kalau ada orang mengatakannya, itu bodoh sekali. Itu tidak tahu hakikat daripada apa? Syariat kita. Itu hanya hawa nafsu saja. Takut ditolak, takut dibilang, kalau berjenggot jangan dipanggil ceramah. Iya, jangan dipanggil ceramah. Itu berjenggot itu orang keras. Siapa bilang? Berjenggot orang keras. Ya kan? Banyak orang yang tidak berjenggot lebih keras daripada orang yang berjenggot. Ya kan? Kenyataan hidup. Cuman kan orang ya hidayah dari Allah tidak ada. Sehingga mereka seperti itu. Semoga Allah memberinya hidayah. Silakan Pak. Gimana tangannya apa? Hilang. Yeah. Baik. Iya, baik Pak. Masya Allah. Sekarang kan, Masya Allah, ada pernyataan. Mencuci telapak tangan kan hukumnya sunnah. Berarti tidak apa-apa ditinggalkan. Tidak seperti itu. Kita butuh itu pahalanya. Bukan kita hanya menjelaskan hukum syar'i. Suatu saat kalau tidak sengaja lupa, apa hukum wudhu saya? Sah. Tapi tidak boleh sengaja ditinggalkan. Karena kita butuh ini pahalanya. Itu pertama. Terus lanjutannya dari pertanyaan Bapak. Bagaimana kalau orang tidak ada telapak tangannya dua-dua? Tidak ada kewajibannya Pak. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah semampu kita. Kita tidak mampu cuci telapak tangan karena tangan kita sudah tidak ada. Lakukan semampunya. Demikian pula sabda Nabi SAW, "Idza amartukum bi amrin fa'atu minhu mastata'tum." Kalau saya perintahkan kalian terhadap suatu perintah, lakukan semampu kalian. Lakukan semampu kalian. Ini yang perlu kita ketahui di pembahasan pertama itu. Pertanyaan kita yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang wajah. Iya. Pertanyaannya tadi apa? Jenggot. Sebenarnya saya belum singgung, Mbak. Karena memang akan ada hadisnya nanti secara khusus. Hukum menyelai-nyelai jenggot. Nanti akan datang. Cuman kalau kita penasaran daripada, ya saya kasih tahu saja dulu. Sedikit. Iya. Jenggot itu, Pak, dirinci oleh para ulama fikih. Jenggot tipis atau jenggot tebal yang kita miliki. Kalau jenggot tipis, wajib dicuci. Wajib dicuci ini dagunya. Kalau jenggot apa? Tipis. Kalau jenggot tebal, lebat, maka cukup. Tidak wajib dicuci kulitnya. Tapi boleh kita ambil air baru kita apa? Menyelainya. Taruh baru menyelainya. Itu boleh. Apa itu jenggot tipis? Jenggot tipis itu yang tembus pandang kulitnya. Kalau kita lihat, kelihatan kulit dagunya. Ini namanya jenggot apa? Tipis. Kalau seperti kita, betul Pak. Dari sini sudah tembus Pak.
Baik. Ya, kalau jenggot tebal, kalau dilihat tidak tembus kulitnya, ini cukup dia ambil air dan menyelai-nyelai jenggotnya. Akan datang nanti pembahasannya juga. Alhamdulillah. Seperti itu, Pak. Baik. Masya Allah. Ada pertanyaan dari saudara kita tentang mandi junub. Apakah setiap mandi junub, seluruh mandi junub bisa dipakai sholat, atau hanya mandi junub dari jima saja? Atau mandi junub dari jima saja? Semuanya. Karena mandi junub, apakah dari jima atau mimpi basah? Semuanya. Yang penting keluar mani. Yang penting ada keluar mani. Semua mandi junub itu boleh langsung dipakai sholat. Karena kenapa? Karena ini mandi junub mengangkat hadas besar. Otomatis hadas besar, kecil apa? Terangkat. Kan wudhu kan mengangkat hadas kecil. Kita kencing, kita buang air besar. Kemudian kita wudhu. Itu namanya hadas kecil kita angkat. Junub mengangkat hadas besar. Besar saja terangkat, apalagi yang kecil. Seperti itu. Baik, ini ada pertanyaan kertas. Bolehkah berwudu cukup sekali usap? Dengan alasan dengan alasan tidak ingin tertinggal takbiratul ula, takbiratul ihram bersama imam. Bahasanya usap ya. Sekali usap maksudnya? Jadi ambil air, usap, lari. Gitu ya? Nah, nggak boleh. Dalam wudhu itu ada yang dicuci, ada yang diusap. Dalam wudhu ada yang dicuci, ada yang diusap. Iya kan? Semuanya dicuci kecuali kepala diusap. Kecuali kepala diusap. Itu kalau yang dimaksud satu kali usap, pas usap sekali langsung pergi. Nggak boleh, nggak sah. Nggak sah. Iya. Kalau yang diinginkan maksudnya adalah mencuci, maksudnya serba sekali. Telapak tangan sekali saja. Tangan sampai ke siku, kumur-kumur dan air ke hidung sekali. Muka sekali, tangan sampai ke siku sekali. Kanan sekali, kiri sekali. Kemudian langsung kaki, supaya langsung masuk. Itu maksudnya, usap nanti dari setelah tangan, usap apa? Kepala. Iya kan? Usap kepala, kemudian kaki. Serba sekali. Maksudnya begitu maksudnya. Maka sah. Karena Nabi SAW pernah berwudu sekali-sekali. Pernah berwudu sekali-sekali. Tapi ingat, harus semua yang dicuci itu tercuci. Harus. Jangan sampai karena mau sekali, masih banyak yang tidak kena. Batal juga. Batal juga. Jadi tergantung apa yang diinginkan dalam pertanyaan ini. Wallahu a'lam dengan satu kali usap. Yeah. Dan sebenarnya tidak perlu kita tergesa-gesa. Karena Nabi SAW bersabda, "Idza ataitumus sholata fa'tuha bis sakinati wal waqar. Wa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimu." Ini anjuran, ini ajaran dari Nabi kita Muhammad SAW. Apabila kalian mendatangi sholat, datangi dengan tenang. Jangan tergesa-gesa. Datangi dengan sakinah. Apa yang kalian dapat, lakukan langsung. Apa yang luput, ya lanjut, lengkapi kalau kurang. Lengkapi kalau kurang. Jadi kita tetap tenang, berwibawa dalam mendatangi sholat. Kemudian pertanyaan berikutnya. Setelah berwudu dan kita makan sesuatu, apakah wudunya batal? Dan bagaimana dengan minuman panas? Kalau minuman, tidak ada yang membatalkan wudu. Kalau makanan, di sini tergantung makan apa kita. Kalau kita makan daging onta, berwudu. Kalau bukan daging onta, tidak perlu berwudu. Karena Nabi SAW ditanya tentang hal tersebut. Ketika beliau ditanya tentang daging onta, Nabi bilang berwudu darinya. Berwudu darinya. Jadi tergantung. Tentunya mungkin penanya ya bukan makan daging onta. Makan yang lain mungkin. Iya kan?
maka itu tidak membatalkan wudhu. Intinya itu yang membatalkan wudhu itu yang keluar, bukan yang masuk. Itu pun yang keluar di bawah, jalur belakang atau jalur depan, itu maksudnya. Kalau yang masuk tidak membatalkan wudhu. Antum makan, minum dingin atau panas, tidak membatalkan wudhu. Tidak membatalkan wudhu. Iya. Belum waktu? Hah? Baik, Masya Allah. Jadi sekarang lanjut dari makan dan minum. Kita habis wudhu, makan dengan kenyang. Setelah itu bersandar, bunyi mesin. Tidur nyenyak. Apakah batal wudhu? Apakah batal wudhu? Tidur memang akan ada pembahasannya nanti. Tapi ketika dia bilang tidur nyenyak, maka itu membatalkan wudhu. Kalau tidurnya tidak nyenyak, maka tidak membatalkan wudhu. Paham kan? Kalau tidur nyenyak, batal. Kalau tidak, maka tidak batal. Bukan karena tidurnya, tapi disangka dia tidak sadar nanti kalau ada yang keluar dari bawah. Ada yang keluar dari bawah. Itu wallahualam. Silakan Pak. Di samping? Oh, di stop pertama. Baik. Baik. Masya Allah. Baik. Untuk yang pertama, katanya ada kita mau sholat berjamaah. Tapi biasanya orang baku sorong-sorong untuk berada di mana? Sop depan. Orang nggak mau, dia kasih maju kita ke depan. Itu sebenarnya karena tidak tahu, Pak. Nabi SAW bersabda, "Lau ya'lamuna ma fi soffil awal." Seandainya mereka tahu apa yang ada pada sop yang pertama, pada sop yang pertama, maka mereka akan melakukan undian untuk mendapatkannya. Itu karena kebodohannya saja. Karena dia tidak tahu, makanya baku sorong-sorong. Iya, baku sorong-sorong seperti itu. Tapi kalau Nabi bilang, kata Nabi, kalau mereka tahu, dia akan undi. Dia akan berebutan untuk mendapatkannya sehingga mereka akan mengundi. Itu sebenarnya. Tapi karena tidak tahu, ya begitulah Pak. Kita maafkan saja, itu karena ketidaktahuannya. Kemudian pertanyaan yang kedua, ada orang sholat berjamaah. Imam sudah bangkit dari sujud, sudah tasyahud akhir. Dia masih lama sujud. Ini gimana sholatnya ini? Sholatnya sah Pak, tapi berdosa karena menyelisih imam. Sholatnya sah, tapi berdosa karena menyelisih imam. Iya, sah karena dia lakukan rukun-rukunnya. Berdosa karena dia telah menyelisihi yang diperintah oleh Nabi. Nabi kan perintahkan, inna maju ilal imam liutam nabi. Imam itu dijadikan supaya diikuti. Di antara yang wajib diikuti, idza rafa'a ra'sahu minas sujud farfa. Apabila dia mengangkat kepalanya dari sujud, maka angkatlah langsung. Langsung pakai huruf fa. Seketika ikut di belakangnya. Jadi kalau ada yang lama-lama menyelisih imam dan menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu Pak, wallahu alam. Kemudian mana yang benar? Ini ada pertanyaan lagi. Mana yang benar? Menurunkan telunjuk dulu kemudian salam, atau telunjuk dulu tetap bersama dengan salam? Kan begini, terkait dengan berisyarat dengan telunjuk, terkait dengan berisyarat dengan telunjuk, itu kan dinukil dalam hadis Ibnu Umar, semua itu dilakukan ketika tasyahud. Ketika tasyahud.
Artinya kalau antum sudah selesai tasyahud, tidak ada lagi berisyarat. Sekarang kalau salam berarti selesai tasyahud. Berarti bersamaan dengan salam, turun tangan. Karena sudah selesai apa? Tasyahud. Antum bisa pahami? Mungkin bisa pahami? Jadi itu dinukil dalam hadis. Nabi tunjuk di tasyahud. Itu. Kalau sudah selesai dengan selawatnya, doanya, maka turunkan. Salam. Salam. Itu yang diterangkan dalam hal tersebut. Katanya ini ada 8 macam untuk 8 orang penanya secara lisan yang angkat tangan. Wah, Masya Allah. Tadi sudah berapa tadi? Siapa tadi yang bertanya angkat tangan secara lisan? Masya Allah. Kita mau apa? Ini ada 4 buku dan ada parfum. Buku. Siapa lagi tadi? Kita. Apa kita? Buku atau parfum? Hah? Buku atau parfum? Buku atau parfum? Kita parfum ya? Baik, dia masih ragu. Sholat istighfar dulu. Buku atau parfum? Hah? Buku. Baik. Kita Pak? Ya? Buku. Baik. Iya, Masya Allah. Siapa lagi tadi? Yang bertanya tadi? Sudah habis ya? Masih ada hadiah. Siapa lagi yang bertanya? Kita? Sudah. Apa kita ambil? Buku. Masih ada? Kita? Baik. Jadinya saya banyak pertanyaan lagi. Baik. Silakan Pak. Golongan yang diberi udzur untuk tidak sholat Jumat selain wanita dan anak-anak. Satu-satu dulu Pak. Iya, karena satu dapat maki buku. Iya. Tunggu dulu, satu dulu tak? Jadi apa saja yang diberi udzur selain wanita dan anak-anak? Ya kalau laki-laki punya udzurnya. Hujan deras, banjir, angin kencang, sakit, diberi udzur. Musafir, diberi udzur. Tah? Buku atau parfum? Hah? Buku. Pertanyaan kedua mau apa? Iya, kalau ada yang bisa ganti, pergi. Tidak ada. Biar anak istri. Oh begitu. Tidak ada teman tak? Masa di perusahaan baru satu jeki? Iya, berarti kan kita yang atur. Jaga ki dulu 1 jam, nanti uangku ku kasih. Apa masalah tak? Kurang uang tak? Walaupun baku nego maki. Bismillah. Kalau tidak bisa keluar maki. Bumi Allah luas. Nah, itu. Kita tidak selamanya di perusahaan itu. Paling umur 50-60 meninggal maki. Bukan saya doakan. Cuman jangan sampai kita korbankan agama kita gara-gara begitu. Ya kan saudaraku? Tidak cocok begitu. Ya tak? Alhamdulillah. Cari pekerjaan yang bisa membuat kita beribadah juga kepada Allah. Berarti tidak apa-apa? Baik. Katanya sudah habis waktu. Jadi tidak sempat dibagi. Alhamdulillah. Jelas Alhamdulillah. Ini juga akhirnya tidak bisa dijawab. Qadarullah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Semua yang benarnya apa yang kita ambil di malam hari ini itu dari Allah semata. Yang salahnya itu dari kekurangan kami dan dari syaitan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.